Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, "Di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah aku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Tuhan berkata, 'Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus menyampaikan kepada para muridnya sebuah perumpamaan tentang perlunya mereka untuk selalu berdoa tanpa menjadi lelah. Mengapa Tuhan yang mengasihi kita tampaknya mengabaikan doa kita sampai terlihat seperti hakim yang acuh tak acuh, yang harus terus-menerus kita ganggu untuk didengar? Mungkin pengalaman doa kita sendiri yang tidak sepenuh hati sehingga telah menimbulkan pertanyaan seperti itu di benak kita. Mengapa Tuhan begitu sering tampak diam? Mungkin karena ketulian diri kita terhadap kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita seringkali tidak ingat, kita seringkali terganggu dengan kekhawatiran kita, sehingga kita melewatkan suaranya yang terkadang halus. Kehadiran Tuhan sering dalam angin sepoi-sepoi. Mungkin juga Tuhan kita ingin mencapai sesuatu dalam diri kita dengan meminta kita menunggu jawabannya. Saudara-saudari, kita haruslah menantikan Tuhan. Kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh dalam berbagai cara. Kita dapat bertumbuh dalam kesabaran, belajar bahwa waktu Tuhan bukanlah milik kita. Kita dapat bertumbuh dalam kerendahan hati, menyadari bahwa Allah lah yang berkuasa, bukanlah diri kita. Kita dapat tumbuh dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dan menghendaki kebaikan bagi diri kita. Saudara-saudari, pelajaran terpenting yang kita pelajari dengan menunggu jawaban Tuhan atas doa kita adalah kita diminta selalu merindukan Tuhan di atas segalanya. Seseorang yang sepenuhnya puas akan dirinya sendiri merasa tidak membutuhkan bantuan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan situasi nyata dan mengakui kelemahan kita, maka kita akan datang kepada Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan dengan segala persoalan kita kemudian dengan iman yang kita miliki bertanya dan memohon, "Tuhan, tolonglah aku." Lambat laun perlahan-lahan melalui doa yang sering, kita mulai menyadari bahwa sementara kebutuhan praktis kita belum terpenuhi, ternyata Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita. Jika kita terus bertekun dalam doa, kita mulai merindukan Tuhan di atas segala-galanya, terlepas dari situasi konkret hidup kita. Inilah wujud dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, "Carilah dahulu kerajaan Allah."
saudara-saudari, semoga kita semua selalu bersyukur atas anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.